Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat pagi saudara, kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Sudah pukul 9, artinya selama 60 menit ke depan Anda harus bersama saya Rizal Wijaya dengan satu tema pagi hari ini, 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi antisipasi baby boom. Dan Ruang Publik pagi hari ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saudara, merebaknya wabah COVID-19 telah menjadi ancaman serius bagi siapa saja tanpa terkecuali. Meskipun data menunjukkan sebagian besar korban meninggal akibat COVID-19 berasal dari kelompok lanjut usia atau orang yang telah mempunyai riwayat medis serius, namun gugus tugas nasional percepatan penanganan COVID-19 telah memasukkan perempuan hamil sebagai orang yang rentan terinfeksi COVID-19. Rilis bulan April ini dari Badan Kependudukan PBB UNFPA memprediksi bahwa pandemi COVID-19 akan berdampak pada kesehatan perempuan. Diperkirakan lebih dari 47 juta wanita kehilangan akses untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang dapat berdampak pada peningkatan kehamilan yang tidak diinginkan. Dan yang jelas, pagi hari ini kita akan obrolin soal ini bersama dengan narasumber. Pagi hari ini saya akan terhubung melalui aplikasi Zoom ya bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Saya sapa terlebih dahulu Pak Hasto, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Mas Rizal. Rizal, ya Iya. familiar sekali, Rizal. Ya, terima kasih Mas Pagi-pagi Rizal. Pagi-pagi udah sibuk sekali ya Pak ya, undangan sana sini ya Pak ya. Ya ini yang ketiga, undangan yang ketiga. Sepagi ini untuk undangan yang ketiga pagi hari ini di ruang publik tapi ya. ini senang sekali karena mudah dengan virtual. Betul. Baik, dan ini kita akan obrolin soal 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi, Pak. Nah, sebelumnya ada kekhawatiran apa nih, Pak, terhadap pandemi COVID-19 sehingga BKKBN perlu melakukan upaya-upaya yang memang penting untuk masyarakat, terutama wanita hamil, peningkatan kehamilan pada wanita. Seperti apa ini, Pak? Iya, memang Mas Rizal ya, alasannya itu banyak banget ya. Jadi, tapi ya kita coba diskusi sebagian ya. Kalau saya sampaikan misalkan begini ya, kalau kita ini kemudian hamil ya karena tidak pakai alat kontrasepsi, kemudian kita hamil, itu kan memang di masa pandemi ini banyak kerepotan-kerepotan ya. Pertama ya, orang hamil muda itu sudah Tuhan ciptakan, hamil muda itu memang daya tahan tubuhnya turun. Karena memang orang yang hamil itu diciptakan untuk tidak terlalu menolak calon bayi yang sama ibunya. Padahal bayi itu benda asing loh dari bapaknya kan, itu kan. Nah, oleh karena itu ini perempuan yang hamil. Halo Pak Hasto. Ya, Pak Hasto masih terhubung Pak Hasto? Sinyalnya kurang stabil Pak. Pak Ya. Hasto? Iya, bisa diulang Pak Hasto karena sinyalnya tadi kurang stabil jadi suara tidak terdengar dengan baik. Iya, baik. Saya ulang, iya. Ya, Mas Rizal, kalau seandainya sekarang ini ada orang merencanakan hamil, kemudian hamil, maka harus dimengerti ya bahwa orang yang hamil muda itu memang termasuk yang rentan atau rawan. Karena orang hamil muda itu daya tahan tubuhnya memang Tuhan ciptakan agak turun. Iya. Kenapa daya tahan tubuhnya itu turun? Karena memang ibu hamil ini harus tidak mudah menolak benda asing, termasuk tidak menolak bibit yang dari suami. Sehingga virus pun juga tidak mudah ditolak oleh orang yang hamil muda itu. Nah, itulah sebabnya daya tahan tubuh yang turun ini membuat virus itu mudah masuk, mudah menyerang, mudah infeksi. Ini baru satu alasan kenapa lebih baik tidak hamil dulu ya. Kemudian orang hamil itu sudah menjadi suatu keniscayaan. Terutama ini saya bicara hamil muda dulu. Karena kalau sekarang istri positif itu artinya hamil muda ya. Jadi betul. Kalau orang hamil muda itu
memang dia ini juga otomatis ya, ada mual, ada muntah. Ini sudah suatu keniscayaan. Karena plasenta itu menghasilkan hormon yang berlipat-lipat. Yang kemudian hormon yang berlipat-lipat ini membuat lambungnya bergejolak dan akhirnya muntah. Nah, dalam keadaan seperti ini, kalau mual muntah berlebih, daya tahannya turun, mual muntahnya berlebih, kemudian ada virus lewat. Ini kan sangat mengkhawatirkan sekali. Sedangkan, ya jujur ya, sekarang ini kan kalau mau seperti tidak masa pandemi kan tidak bisa. Misalkan mual muntah langsung ke dokter, ya dokternya belum tentu buka, ya. Dokter juga sering tanya ini kenapa? Oh, mual muntah dokter, mualnya berapa kali? Baru 3 kali. Ya sudahlah, minum yang banyak dulu, istirahat dulu di rumah, dicoba dulu gitu. Beda sekali dengan kalau pas tidak musim pandemi. Ini mual muntah tadi. Nah, oleh karena itu juga hal-hal lain yang seperti katakanlah abortus, misalnya kita bicara abortus. Ibu bapak sekalian ya, mungkin publik tidak banyak yang tahu, tetapi sebetulnya di antara 100 orang hamil itu 5% minimal itu abortus, ya minimal 5%, minimal itu, ya ada yang sampai 12, ada yang sampai 15%, tergantung kelompok usianya. Jadi kalau misalkan sekarang ada 100 orang hamil, kan 5% itu akan perdarahan. Itu. Dan akan ribet, berdarah, perutnya sakit, pinggangnya pegel, kemudian setelah itu dia harus cari dokter, cari bidan, mungkin juga malam-malam dan seterusnya. Yang susah diakses sekarang ya Pak ya, karena PSBB. Betul. Iya, yang tidak semudah mengaksesnya. Nah, ini belum lagi kalau kita cerita tentang apakah kalau seandainya kita itu hamil, kemudian kita ini kebetulan ya tidak minta, kemudian kena infeksi virus, corona dalam hal ini. Apakah kita itu sudah tahu kalau misalkan terinfeksi terus kemudian ini dampaknya seperti apa terhadap janin? Jawabannya belum tahu. Karena sampai hari ini kan penelitian, ini kan penyakit baru. Ya, 1-2 memang terbukti bahwa virus corona tidak melewati plasenta. Tetapi kan kita belum tahu dampak obatnya. Kalau seandainya positif, kemudian harus diobati, macam-macam obat harus masuk, harus dirawat, ada pneumonia, ada macam-macam. Lah, dampak itu terhadap janinnya kita juga belum tahu loh. Iya. Nah, inilah hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan betul ini ya. Nah, untuk pesan saya, kalau tidak penting-penting amat, pokoknya jangan hamil dulu. Iya, ditunda dulu. Jadi jangan ada hamil yang tidak terencana dan jangan ada hamil kalau tidak ada perlunya. Itu sudah kalau yang sekarang ini. Besok kalau sudah pandemi lewat, kemudian kita merencanakan, harus terencana. Begitu. Ya. Pak, kalau data terbaru tingkat kehamilan selama masa pandemi ini adakah peningkatan, Pak? Seperti apa peningkatannya? Iya, kalau data kehamilan saya belum mendapatkan data yang secara real ya. Baru dari berita-berita dari di beberapa wilayah. Karena ini butuh pendataan kalau menurut saya. Tetapi yang kami sudah data real, konkret dan bahkan real time itu kami kumpulkan dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, itu adalah adanya penggunaan alat kontrasepsi. Jadi di beberapa wilayah yang biasanya suntik kemudian tidak datang suntik. Yang biasanya ambil pil tidak datang ambil pil. Di bulan Maret itu begitu. Iya, di pertengahan Maret itu saya lihat begitu. Nah, ini kan kalau saya lihat di seluruh Indonesia ini banyak kejadian seperti itu. Makanya BKKBN kan bergegas di April awal itu, akhir Maret kita harus langsung kita turun, langsung dengan IBI itu langsung kita bergegas proaktif. Kalau bagi sembako tambah pil, jadi bawa sembako sama bawa pil KB, tanya bawa sembako, bawa kondom. Sambil tanya mana pasangan usaha subur, nah ini mana yang kemarin KB apa dan seterusnya. Ini yang kemudian harus kita lakukan. Karena Mas, hitung-hitungan saya gini Mas Rizal ya. Ya. Kalau seandainya menurun 10%, ini kan kalau sekarang ini kan saya hitung menurun 10% itu hampir di mana-mana ada penurunan 10%, 20% tuh. Kalau cuma 10% ada penurunan di bulan Maret itu. Iya. Penurunan penggunaan alat kontrasepsi ya Pak ya? Iya, penggunaan kontrasepsi itu. Kan sekarang ini BKKBN itu mencatat dan rutin tiap bulan kita mengumpulkan dari seluruh Indonesia itu yang ikut kontrasepsi itu 28 juta sekian ya. 28 juta.
pasangan usia subur yang ikut kontrasepsi. Ya, sehingga kalau pasangan usia subur itu suami istri, sehingga kalau 28 juta berarti dia suami istri itu berarti 56 juta kan begitu ya. Ini 2 kali 28 lipatnya. juta pasangan ya. Lah, mereka ini kalau saya khawatir sekali kalau dia itu 10% saja dia terus tidak menyambung lagi penggunaan kontrasepsi. Berarti 10%-nya 28 juta itu 2,8 juta. Yang misalkan 10% itu berarti saya punya 2,8 juta yang biasanya pakai suntik, nggak suntik misalnya itu. Biasanya minum pil, tidak minum pil karena pandemi misalnya itu. Nah, kalau setiap 100 orang ya Mas ya, usia subur, terus dia itu tidak pakai kontrasepsi, terus stay at home ketemunya ya itu saja ya suami ya istri ya suami di istri terus hubungan seks 2-3 kali seminggu, maka ini sudah menjadi rumus. Barang siapa pasangan usia subur kumpul suami istri 2-3 kali seminggu, maka dalam waktu 1 bulan apabila tidak menggunakan alat kontrasepsi yang 15% hamil ya. 15% itu Jadi, sudah jaminan hamil ya Pak ya? Iya, jadi 100 itu yang hamil 15 itu. Oke. Ini sudah untung loh. Untung nggak 100 semuanya hamil karena kan ini orang subur. Ya iyalah, kan Tuhan itu sudah luar biasa memberikan yang hamil cuma 15%. Nah, kalau tadi yang kumpul seperti ini orang 2,8 juta, Mas Rizal ya. Bisa kebayang, Pak. 15%-nya 2,8 juta itu adalah sekitar 420.000 gitu loh. Iya. Sehingga kalau Indonesia ini sudah biasa setahun tuh yang lahir kurang lebih 4,8 juta atau 4.800.000. Kalau ketambahan pasukan bayi atau pasukan orang melahirkan ini 420.000 lagi kan juga repot. Ya, yang kita nanti kalau kita terus bisa bicara alasan berikutnya bagaimana tentang kematian ibu, bagaimana tentang kematian bayi. Lebih kompleks ya, Pak. Iya lebih kompleks lagi akhirnya. Makanya saya katakan 1001 alasan itu ya setuju itu Mas Rizal. Jadi ini saya belum bicara stuntingnya terus gimana, kemudian unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikehendaki gimana, terus nanti abortus ilegalnya terus bagaimana gitu. Kan jadi kompleks gitu ya. Ini kurangnya penggunaan alat kontrasepsi yang menurun persentasenya, faktornya apa saja sih Pak? Apakah karena takut misalnya ke fasilitas kesehatan? Tapi fasilitas kesehatan masih tetap melayani ya Pak ya? Untuk Ya pemasangan tadi kontrasepsi. yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kan jelas karena mereka ini kan takut ya, takut datang. Itu sudah jelas karena dia harus stay at home, dia khawatir, dia juga tahu bahwa kalau di rumah sakit atau di tempat-tempat tertentu yang biasanya dia suntik, di sana juga melayani pasien COVID-19, dia takut juga. Wah, kalau saya mau ke rumah sakit nanti jangan-jangan ketemu orang COVID dan sebagainya kan ini menjadi takut. Sehingga orang itu kan himbauan awal-awal kan jangan ke rumah sakit, jangan ke klinik kalau tidak penting-penting amat kan gitu ya. Betul. Jadi iya, itu kan himbauan itu kan sangat mujarab toh Pak ya. Jadi sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua Pak, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita maklumkan saya kira ketika banyak dokter atau bidan yang mengurangi bahkan bidan yang tutup juga banyak Pak. Dalam arti karena apa? Karena memang usia, kemudian menjaga diri, kemudian mungkin dia belum tentu APD-nya lengkap sehingga dia juga merasa khawatir begitu. Nah, hal-hal seperti ini saya kira 2 faktor itu yang sangat mempengaruhi ya. Jadi dari klinik juga, dari ibu hamilnya juga. Aseptornya juga ya, faktor dari tempat layanan dan faktor dari yang mau dilayani. Baik, ini dampaknya seandainya tidak menggunakan alat kontrasepsi jelas itu tadi terjadi peningkatan kehamilan. Apa dampak yang lainnya mungkin Pak bisa disebutkan? Ya, baik. Ya, jadi gini, kan kita mengemban amanah dari Pak Presiden Jokowi tentu bahwa kita bagaimana SDM unggul Indonesia maju. Jadi ketika kita tahu bahwa kehamilan ini harus terencana dengan baik, harus sehat, kita tahu slogan yang digalakkan dalam program prioritas nasional 1000 hari kehidupan pertama. Ya, ini kan sudah 1000 hari kehidupan pertama itu sudah digaungkan kemana-mana karena 1000 hari kehidupan pertama itu untuk mencegah terjadinya stunting. Iya, karena stunting itu harus betul-betul kita kawal. Meskipun ada pandemi, stunting ini penting sekali. Nah, oleh karena itu ketika tadi misalkan sekarang tidak terencana hamil, terus nanti kalau Mas Rizal tahu ya, setiap 100 orang di Indonesia ini kan rata-rata yang hamilnya tidak dikehendaki kan 17%. Jadi
setiap 100 orang 17 itu tidak suka hamilnya sebetulnya. Jadi kalau hari sebelum pandemi ini ya, sebelum pandemi itu kalau kita tanya ibu hamil 100 itu ya, nanti 17 itu jawabnya, saya ini nggak sengaja Pak, saya itu Masa nggak sih Pak? sengaja Pak. jadi itu Mas Rizal bolehlah tanya orang sekantor aja kadang-kadang sering, waduh saya itu nggak sengaja. Itu kalau kita tanya 17 rata-rata Mas setiap 100 ya itu. Ya. Nah, oleh Pak karena itu Hasto, Pak Hasto, maaf kita tahan dulu, kita jeda dulu untuk break iklan. Nanti selanjutnya akan kita lanjutkan kembali ya Pak ya. Tetap standby baik. bersama saya Siap, siap, di ruang siap. publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Informatika dan Komunikasi Republik Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti dengan tema 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi, antisipasi baby boom di ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan pagi ini kita bersiaran melalui aplikasi Zoom ya, dan bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Dan jangan lupa untuk Anda yang ingin mendengarkan, silakan bisa dengarkan di Power FM untuk di Jakarta di 98,2, kemudian di 100 radio jaringan KBR, dan jangan lupa juga Anda bisa live streaming di YouTube channel kami di YouTube channel Berita KBR. Dan sekaligus Anda bisa tanya-tanya juga di live chat ya. Kemudian melalui telepon juga boleh di telepon bebas pulsa 0800 140 3131 dan SMS dan juga WhatsApp di 0812 118 8181 atau mention ke akun Twitter @halokbr disertai tagar Ruang Publik KBR. Baik, Pak Hasto. Iya, Mas Ya, Rizal. Iya, masih iya, tersambung iya. ya Pak Hasto ya. Iya. Bisa dilanjutkan kembali tadi sampai mana nih? Jadi dampak sehingga ketika seseorang tidak menggunakan alat kontrasepsi selain terjadinya kehamilan yang meningkat gitu ya angka kehamilannya. Ini apalagi nih? Ya, tadi kita diskusi tentang kehamilan tidak dikendaki ya. Jadi Betul. KTD istilahnya atau unwanted Saya pregnancy. langsung tanya ke teman kantor loh Pak. Katanya benar, nggak disengaja. Iya, makanya kalau ada orang 100 hamil kan 17 tidak disengaja. Pada umumnya kan begitulah. Betul. Maka terkait dengan ini, kalau tadi saya sampaikan, kalau 10% tidak pakai kontrasepsi, yang biasanya pakai kontrasepsi, terus ada 2,8 juta orang tidak pakai kontrasepsi, kemudian yang hamil 420.000, terus berapa yang tidak dikehendaki. Sedangkan dampak dari kehamilan tidak dikehendaki itu sangat besar efeknya. Karena begini, mereka yang hamilnya tidak dikehendaki itu seriusnya untuk mengurus tentang kehamilannya juga kurang itu. Ini beberapa penelitian menunjukkan begitu. Orang-orang yang secara psikologis menolak kehamilannya, tidak ingin hamilnya hadir, maka dia diminta untuk minum vitamin juga malas. Diminta vaksin juga malas, kemudian diminta kontrol juga malas, kemudian kalau misalkan dia katakanlah harus ngecek hamilnya itu beratnya berapa dan sebagainya, timbang aja dia malas gitu. Nah, inilah yang membuat ancaman terhadap produk yang dihasilkan. Sebetulnya itu imbasnya yang penting untuk kita kemudian kita sadari bersama. Yang disebut pasukan bayi tadi ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Baik Pak, tahan dulu. Ini ada penelpon. Ternyata kita terhubung dengan salah satu penelpon kami, pendengar kami di NTT, Waingapu. Ada Bapak Helon. Pak Helon, selamat pagi. Selamat pagi Bang Rizal. Silakan Pak Helon. Boleh tanya langsung ke Pak Hasto nih. Ya, selamat pagi Pak Dr. Hasto. Ya, siap Pak. Ya Pak siapa tadi Pak? Pak Helon. Pak Helon. Selamat pagi Pak Helon. Dari NTT. Salam sehat. Salam sehat. Sehat, ya salam sehat Pak Helon ya. Silakan Pak Helon. Ya, saya mau bertanya begini Pak. Di masa pandemi ini pasti ada diberlakukan jaga jarak ya Pak? Betul. Betul ya. Apakah dalam masa jaga jarak ini angka kehamilan di Indonesia ini menurun Pak? Udah, itu saja. Itu saja pertanyaan saya. Baik. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Helon. Silakan Pak Hasto, sebenarnya tadi udah disinggung di awal. Silakan.
Tadi yang ditanyakan kehamilan apa menurun itu ya? Iya, kehamilannya apakah menurun karena Ya. jaga jarak ini? Iya. Sebetulnya malah tidak, Pak. Ya, jadi sebetulnya Pak Helon ini tadi menjadi bahasan kita bersama. Ternyata karena stay at home, kita tinggal di rumah dan orang suami istri ini kan umumnya percaya diri. Karena apa? Sudah lebih dari 14 hari kumpul dengan suami, kumpul dengan istri. Kan ini sudah namanya udah bebas juga. Kumpul suami istri udah lebih dari 14 hari ya. Ya akhirnya memang ya itu sah-sah saja dan memang betul Pak, ketika suami istri itu sudah lebih dari 14 hari ternyata dua-duanya sehat-sehat semuanya kan dia tidak ada keraguan untuk kumpul akhirnya. Sehingga Pak Hilon justru yang kita khawatirkan ketika dia ini kumpul stay at home justru hamilnya meningkat. Kemudian yang melahirkan juga meningkat. Ini bahasan kami. Tapi terima kasih Pak Elon jauh-jauh sudah merespon kami dari KBR juga. Ya, terima kasih. Ya. Baik. Ya, dan nanti kita juga akan kembali buka kesempatan untuk Anda di seluruh Indonesia ya di 0800 140 3131. Baik, Pak Hasto. Ini mengenai program-program yang dicanangkan oleh BKKBN dalam menunda kehamilan selama pandemi untuk menekan angka kehamilan ini. Ini apa saja nih Pak bisa dibagikan, diinformasikan kepada masyarakat? Iya, yang pertama ya, yang pertama itu kita mendorong rantai pasok ya, Mas Rizal ya. Jadi kami ini bagaimana agar obat dan alat kontrasepsi ini bisa sampai ke masyarakat dengan cepat dan baik ya. Dalam hal ini yang biasanya PKB atau penyuluh keluarga berencana itu tidak boleh ikut mengantarkan obat. Nah, ini kami bolehkan ya. Memang karena kondisi betul-betul darurat. Sehingga kami minta dari gudang, farmasi, dan seterusnya, kemudian PKB ini bisa bantu membawa obat, membawa pil, dan PKB bisa membagikan pil itu asalkan kepada pasangan usia subur yang memang ini adalah sudah tercatat sebagai peserta KB. Ya. Jadi biasanya ambil pil ini nggak datang, diantarlah sama PKB-nya, tetapi tentu seizin bidan yang ada di dekatnya. Nah inilah cara kami untuk bagaimana mendeliver program pemerintah dan juga dalam hal ini alat kontrasepsi sampai ke sana. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan kerjasama dengan IBI atau bidan, itu program kami. Sehingga bidan ini juga turun bersama penyuluh, kemudian kita hadir di tengah masyarakat. Ya. Yang berikutnya, kami juga kerjasama dengan TNI, maka di beberapa tempat kami terima kasih sekali kepada teman-teman TNI, mitra-mitra TNI yang luar biasa menggerakkan, ikut membagi pil, kemudian ikut menggerakkan masyarakat untuk ber-KB. Ini yang harus kita hidupkan di masa pandemi ini. Dan yang berikutnya lagi juga kami membagi APD, jadi alat pelindung diri kepada bidan-bidan, ya supaya bidan-bidan itu tidak takut, ya sehingga kita bagi itu alat pelindung diri. Dan yang berikutnya juga saya kemarin dibantu sama teman-teman artis ini ya, karena saya bilang sama teman-teman public figure itu, kalau di masa pandemi ini kan kalau dokter perawat jadi relawan, caranya ke rumah sakit ikut ngobati. Bagaimana kalau teman-teman public figure ini relawannya membuat vlog tapi gratis gitu ya, bersama BKKBN itu. Jadi maka banyak sekali teman-teman public figure yang sudah bikin vlog bersama BKKBN, kemudian kita share untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya menjaga, kemudian juga supaya tidak hamil dulu, dan supaya juga bisa mempersiapkan atau berencana lah kalau seandainya mau hamil. Kami juga akhirnya meluncing web namanya Siap Nikah ya. Ini Siap Nikah. Ya, Siap Nikah. Artinya web ini sekaligus nanti setelah masa pasca pandemi juga tetap kita gunakan, tetapi di Siap Nikah inilah kemudian kami mengurai tentang kenapa harus ditunda dulu hamilnya kalau pandemi ini, dan kalau seandainya mau hamil itu apa saja yang harus direncanakan. Itu kami launching web Siap Nikah bersama Rumah Perubahan, kami dari BKKBN dan Pak Renal Kasali dari Rumah Perubahan. Ini baru seminggu yang lalu kita launching. Alhamdulillah setiap hari pengunjungnya sudah puluhan ribu ya dalam antusiasme masyarakatnya luar biasa ya. Iya, untuk mengetahui itu. Baik, begitu Mas Pak. Rizal. Berikut ada WhatsApp juga yang sudah masuk nih Pak dari Anya di Jakarta. Bagaimana kalau kehamilan terjadi sebelum pandemi seperti saya nih? Saya hamil tepat sebelum PSBB, bahkan sebelum corona masuk ke Indonesia. Adakah tips untuk orang-orang seperti saya ini Pak, terutama jika harus melakukan pemeriksaan? Ya. Mungkin karena takut juga untuk memeriksakan langsung ke rumah sakit Betul. atau ke klinik.
Ya, Mbak Anya ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi Mbak Anya, saya harap ini bisa mewakili kepada ibu-ibu hamil yang lainnya ya. Ini kalau ada hamil muda, tentu jangan cemas ya. Di masa pandemi COVID ini tetap yang hamil muda ini bisa dirawat meskipun dengan harapan saya dengan ekstra. Kenapa saya katakan ekstra? Manfaatkan waktu istirahat kalau hamilnya masih di bawah 4 bulan begitu. Manfaatkan waktu istirahat itu betul-betul istirahat. Kemudian ini saya mohon izin ya, karena orang hamil itu kan 5% abortus. Dan salah satu penyebab abortus itu ya ada mau langsung tidak langsung bisa dikaitkan dengan aktivitas. Maka saya mohon izin untuk memberikan masukan kalau bisa jangan hubungan suami istri. Itu di hamil-hamil muda ini saya mohon izin dulu karena kan hubungan suami istri itu tidak dilarang sebetulnya. Mas Rizal senyum-senyum gitu juga. jadi begitu Mas Rizal. Karena gini Mas Rizal ya, memang secara statistik itu tidak bermakna membuat keguguran, tetapi sperma itu mengandung prostaglandin. Prostaglandin ini kalau dikenakan kepada rahim membuat rahim itu kontraksi. Sehingga ketika kontraksi kalau di dalamnya ada janin kecil maka bisa terjadi perdarahan, keguguran. Karena ini masa pandemi kan sulit, begitu ngeflek sedikit mau lari ke dokter belum tentu bisa langsung diterima. Lah paling-paling ditanya ini sudah gumpal-gumpal belum bed rest dulu saja. Tapi kadang-kadang cemas ya. Nah inilah Artinya cukup hanya dengan beristirahat saja. Apakah harus ada perawatan mungkin dari keluarga di rumah yang harus selalu siaga, terutama suami? Ya, memang suami siaga ini penting ya. Konsep suami siaga itu bagus. Artinya hamil muda ini betul-betul diisolasi dari kemungkinan kontak dengan corona. Jadi artinya kalau ini di rumah ada yang hamil muda, tolonglah ya suami juga tidak keluar-keluar terus balik pulang lagi, keluar-keluar balik pulang lagi. Ini kan namanya memberikan paparan pada istri yang nggak baik. Suami juga tidak ngerokok di kamar ya karena polutan, misalnya itu. Ini polutan itu kan sangat berpengaruh kepada janin yang masih kecil. Dan kepada Mbak Anya dan juga ibu-ibu hamil yang lainnya, saya beritahu bahwa sebetulnya cacat tidaknya bayi itu diciptakannya di 8 minggu pertama kehidupan, dari bulan pertama, bulan kedua. Sehingga bulan pertama, bulan kedua ini namanya organogenesis, pembentukan organ-organ. Oleh karena itu, marilah kita lindungi sekuat tenaga. Jangan sampai ada gangguan-gangguan di minggu-minggu pertama sampai ke-8. Ini karena pembentukan organ-organ. Nah, inilah triknya untuk hamil muda. Sedangkan kalau hamil pertengahan, di atas 4 bulan, memang mohon hubungan suami istri itu sudah lebih aman, tidak mudah membuat keguguran. Mual muntahnya sudah hilang. Kalau tadi ada mual muntah, saran saya kalau sulit mengakses tempat-tempat pelayanan, minum wedang jahe. Dan jahenya jahe yang asli. Ya dalam arti lebih baik beli jahe di pasar atau di mana lah. Itu beli jahe terus dibuat sendiri. Itu memang direkomendasikan untuk mencegah mual. Kalau muntah-muntahnya berlebih, makan keluar, bisa makan es krim karena halus, langsung diserap itu. Saya kira masih banyak ya cara untuk menjaga ya. Hal-hal sederhana ya Pak ya. Baik, Pak Hasto kita tahan dulu. Tapi yang jelas tadi Pak Hasto bukan melarang ya, tapi menyarankan ya untuk menahan untuk tidak berhubungan badan terlebih dahulu ya, apalagi 2-3 kali seminggu ya Pak ya. Ya karena ini yang hamil loh Mas. Jadi yang hamil tadi saya larang hubungan saya kan karena itu ya. Tapi kalau yang belum hamil kan mestinya yang penting pakai kontrasepsi. Gitu. Baik kita tahan dulu dan kita akan jeda. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan tema 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi untuk antisipasi baby boom ya. Baik, dan kita juga masih bersama dengan Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN melalui aplikasi Zoom pasti. Dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin telepon di 0800 140 3131
itu bebas pulsa ya. Seperti Pak Helon tadi di Waingapu, NTT. Kemudian yang ingin SMS atau WhatsApp di 0812 118 8181 atau mention ke akun Twitter @halokbr. Jangan lupa sertakan tagar Ruang Publik KBR. Dan Anda bisa saksikan live streaming sekaligus bisa komen di live chat kita di YouTube channel Berita KBR. Sekali lagi YouTube channel Berita KBR. Pak Hasto. Ya, Iya, Mas Rizal. Ya. ini ada sudah beberapa juga yang sudah ikut komen di YouTube kita, Pak. Langsung saja saya bacakan satu persatu ya, Pak ya. Baik, ini yang pertama dari Bapak Susanto AG. Bapak Susanto AG, izin pertama bertanya Dokter Hasto, mohon saran bagaimana mengkomunikasikan kepada mertua yang ngebet ingin cucu namun di tengah pandemi ini. Terima kasih, saya bingung. Takut dipecat jadi ini ya, menantu ya. Silakan, Dokter. Iya Pak Susanto ya tadi ya. Sebetulnya kalau diberi pemahaman, insya Allah mindset-nya berubah, kemudian pendapatnya berubah dan perilakunya berubah. Kira-kira begitu ya. Jadi pemahamannya begini, yang paling ditekankan kepada mertua bahwa pembentukan bayi itu di awal-awal bulan pertama, bulan kedua itu baru penting-pentingnya membentuk organ-organ. Nah, karena sekarang ini masa pandemi, kita menghindari dulu adanya proses yang terganggu. Sehingga lebih baik prosesnya membentuk organ nanti setelah pandemi lewat. Yang kedua, sampaikan kepada mertua tadi bahwa orang hamil itu ya kita semua berusaha, tapi semuanya terserah kepada Tuhan. Dalam arti begini, 5% yang keguguran itu sudah menjadi ketentuan Tuhan memang ya. Karena dokter mana saja ya tidak bisa mencegah bahwa 5 dari 100 itu keguguran. Daripada saya itu juga punya risiko itu, lebih baik kalau nanti ada keguguran sulit mengakses pelayanan, lebih baik kami lebih tenang kalau hamilnya nanti saja Pak. Insya Allah mudah-mudahan nanti hamilnya lebih sehat, lebih tenang, tentram, tidak khawatir lah. Kira-kira begitulah Mas ya. Jadi baik. Kunci-kuncinya mungkin tentang yang logis-logis saja ya. Ya, karena biar tidak salah menyampaikannya kepada mertua mungkin ya. Iya, jadi nanti baik. Jadi nanti ada alasan kata Pak Dokter Hasto nih, gitu kepala KBN. Baik, nanti Dokter Hasto nih. Mertuanya suruh tanya ke KBR, saya jawab juga. Berikutnya dari Mas Bimo, masih live chat di YouTube channel kita juga. Menurut Dokter Hasto, ibu hamil muda itu rentan kesehatannya. Bagaimana dengan yang hamil tua? Apakah lebih ekstra yang harus dipersiapkan agar persalinan bisa tetap sehat di tengah pandemi ini? Iya, memang begini Mas Rizal ya, tadi pertanyaan dari Mas Bimo. Ketika hamilnya itu sudah 4 bulan ke atas, itu lebih kuat. Plasentanya sudah kuat, ibarat akar itu sudah kuat. Itu. Kalau nanti mendekati 9 bulan, hamil-hamil 8 bulan, 7 bulan ke 9 bulan, ini saya katakan agak rentan juga. Kenapa saya katakan agak rentan? Bukan karena daya tahan tubuhnya turun, sebetulnya tidak. Tetapi di situ itu orang hamil kadang-kadang tensinya naik. Kalau kakinya bengkak, kemudian tensi naik, juga ini namanya penyakit, ini namanya preeklamsi. Kemudian orang hamil di usia-usia hamil terakhir itu, bayi itu penting sekali mendapatkan nutrisi yang cukup, ya. Sehingga kadang-kadang bayi itu bisa ada masalah itu di hamil-hamil akhir. Sehingga hamil-hamil akhir ini rawan untuk bayi. Makanya kalau kontrol hamil-hamil terakhir itu seminggu sekali. Sehingga di masa pandemi ini saya sarankan kepada ibu-ibu hamil, kalau hamilnya 8 bulan, kira-kira tinggal sebulan lagi melahirkan, kalau Anda belum kontrol lah. Itu ya sedikit lah kepada bidannya, kepada dokternya, bahwa saya ini penting, ini saya karena sudah mau melahirkan, biar dikontrol itu. Karena apakah ari-arinya sudah ada perkapuran, apakah ketubannya berkurang, ini terjadi di hamil-hamil terakhir. Saran saya kalau hamil tua, yang diamati itu gerakan bayinya, bukan gerakan yang lain-lainnya ya. Jadi gerakan bayinya. Jadi kalau belum sempat kontrol ke dokter, tolonglah amati gerakan bayinya itu aktif tidak. Bayi yang sehat, kalau dirasakan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, minimal 10 kali bergeraknya.
Kalau kurang dari itu, Anda tidak boleh tenang, harus segera bertanya dan memeriksakan. Nah ini lagi-lagi, mohon maaf, mohon izin, kalau 9 bulan juga saya merekomendasikan untuk usul saya, lebih baik tidak hubungan suami istri dulu ya, ini mohon maaf betul juga. Karena apa? Karena kalau kontraksi, ya ada orgasme, ada ejakulasi, misalkan ada orgasme, ini menjadi mudah pecah ketuban. Sehingga kalau ada joke, wah kalau nggak lahir-lahir dijemput saja, gitu. Kemudian nanti hubungan suami istri ini adalah ini rumor ya, artinya itu bukan saran dari dokter ya, karena sesuatu yang aktivitas yang berlebih mudah terjadi, misalnya pecah ketuban, kemudian bayinya belum lahir ketubannya udah kering dan seterusnya. Saya kira di hamil-hamil tua perhatiannya seperti itu dan cara menjaganya juga seperti itu. Jangan lupa vitamin tetap harus dikonsumsi ya, dan periksa lab itu penting ya. Ya, sering disarankan oleh dokter selama talk show ini kepada ibu hamil untuk memeriksakan ya kan, untuk cek. Kemudian ada nggak sih kebijakan soal akses pelayanan ini di masa PSBB ini Pak Dokter Hasto? Ya, sebetulnya kalau dari kacamata kita kan orang hamil itu sudah sejak sebelum adanya PSBB, sejak sebelumnya ada COVID-19 sudah disepakati bahwa ibu hamil itu dianggap suatu kondisi yang rawan. Kondisi yang kalau ada ibu hamil katakanlah datang ke IGD karena kenceng-kenceng, karena nyeri-nyeri, itu semua dianggap emergensi. Ya, ini sudah kesepakatan sejak sebelum ada pandemi. Sehingga saya juga mohon kepada teman-teman yang ada di jajaran pelayanan, di fasilitas-fasilitas kesehatan, tolonglah kalau ibu hamil datang ke IGD, jangan ditolak, jangan ditolak, tetap harus diperiksa karena ibu hamil selalu kita sikapi sebagai suatu hal yang emergensi. Kemudian kalau rumah sakitnya penuh, maka kemudian ibu hamil itu tetap diperiksa di UGD, kemudian diteleponkan rumah sakit lain. Kemudian setelah itu diantar pakai ambulan rumah sakit itu ke rumah sakit lain, tapi sudah diklarifikasikan terlebih dahulu, tidak nanti ke sana dipindah lagi karena penuh dan seterusnya. Ini sepakatan ini Mas Rizal ya sudah sejak sebelum ada COVID-19. Nah, oleh karena itu marilah ini kita teruskan di masa pandemi ini agar tidak menaikkan tadi kematian ibu, kematian bayi dan seterusnya, karena hamil adalah sesuatu yang penting sekali ya. Baik, berikut ada pertanyaan dari Mas Anton di Yogyakarta. Selain untuk antisipasi baby boom, sebenarnya aman nggak sih hamil di masa pandemi ini? Sebenarnya tadi sudah dijawab ya, sudah disinggung. Mungkin baru mendengarkan nih Pak Anton baru bergabung. Kemudian Ibu Diah di Depok, saya pengguna kontrasepsi yang suntik, tapi selama pandemi ini saya berganti ke pil KB. Tapi saya jadi pendarahan. Apakah ini berbahaya untuk imun saya? Terutama di masa pandemi ini, saya mau ke dokter tapi takut. Tapi jangan dijawab dulu, Dokter Hasto. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Kita memasuki bagian akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini. Tidak terasa ya, ternyata sudah mau habis saja nih waktunya hingga pukul 10 nanti. Dengan tema 1001 alasan untuk tidak hamil dalam situasi pandemi antisipasi baby boom. Di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bersama Dr. Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Banyak yang sudah mengirimkan SMS dan juga WhatsApp di 081 118 8181. 810812 1188181. Dan tadi sebelum kita jeda sudah ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Dokter ya. Dari Pak Anton, selain untuk antisipasi baby boom, sebenarnya aman nggak sih hamil di masa pandemi ini? Kemudian dia di Depok, saya pengguna kontrasepsi, ya suntik tapi selama pandemi ini saya berganti ke pil KB, tapi saya jadi pendarahan. Apakah ini berbahaya untuk imun saya? Silakan, dokter. Ya, baik Mas Anton ya. Tadi memang sudah kita jelaskan apakah aman untuk orang hamil di masa pandemi. Saya katakan tadi di depan Pak Anton ya, bahwa hamil muda itu daya tahan tubuh turun sehingga mudah kena virus. Sehingga ketika hamil maka jadi rentan. Ya, makanya sebetulnya aman itu relatif ya, karena rentan ya. Kemudian kalau sudah terlanjur hamil, marilah kita amankan kondisi yang rentan itu dengan proteksi yang agak berlebih ya. Tadi makanya pesan saya Mas Anton, kalau seandainya belum hamil tolonglah ditunda dulu nanti setelah
COVID berlalu baru kita rencanakan hamil. Itu untuk Mas Anton. Sabar ya Mas Anton. Iya, Mas Anton. Kemudian yang kedua, Bu Diah. Bu Diah begini ya, Bu Diah. Bu Diah ini suntiknya, sebetulnya suntik itu ada 2 macam ya. Ada suntik yang pakai menstruasi, ada suntik yang tidak menstruasi. Ya, kalau suntiknya itu 3 bulan sekali biasanya tidak menstruasi. Kalau suntiknya 1 bulan sekali biasanya menstruasi, begitu ya. Dugaan saya, meskipun saya tidak bisa dialog dengan Mbak Diah ini ya, dugaan saya Mbak Diah ini suntiknya mungkin suntik yang tidak menstruasi gitu ya. Sehingga ketika Mbak Diah ini ganti ke pil, maka kemudian akhirnya menstruasi. Ini hal yang normal, wajar. Aman Karena berarti ya Pak ya? Ya wajar, karena umumnya kalau pil ini siklik dan ini menstruasi. Minum pil 1 keping nanti menstruasi gitu. Sehingga kalau dulu pakai suntik terus pindah pil itu menstruasi itu wajar. Kalau tidak malah tidak wajar gitu ya. Jadi ini artinya normal itu. Tidak usah khawatir. Nah, kalau tadi pertanyaan Bu Diah itu, ini menurunkan daya tahan saya tidak, jawaban saya tidak. Ya, jawaban saya tidak. Jadi ya, Bu Diah tetap kalau sekarang mau nyambung dengan pil monggo silahkan, dan itu tidak menurunkan daya tahan. Jadi lebih baik ibu minum pil daripada ibu hamil lah gitu. Baik. Ya. Sekarang ada penelpon kembali, ada Mas Dito dari Tangerang. Selamat pagi Mas Dito. Pagi Mas. Silakan Mas Dito. Iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan pendapat saya dulu. Ya. Pertama, saya sangat setuju dengan pembatasan untuk mencegah kehamilan selama pandemi ini ya Pak ya. Karena kan satu, secara ekonomi kan banyak sekali masyarakat yang terkena PHK. Impact-nya banyak ya? Impact-nya sangat besar sekali, ditambah ekonomi kita yang saat ini sedang menurun ya. Nah, yang satu lagi, saya ingin bertanya satu hal Pak. Iya, baik Pak Dito. Kan pil KB seperti itu kan dianjurkan itu untuk pasangan suami istri. Nah, saya ingin bertanya, kan selama masa PSBB ini kan untuk di beberapa daerah bisa dikatakan bahwa PSBB itu tidak berjalan sesuai dengan arahannya. Nah, apa yang terjadi jika adanya hasil pembuahan dari hubungan orang yang non suami istri atau pasangan muda? Itu bagaimana cara pencegahannya? Baik, terima kasih Mas Dito di Tangerang. Singkat saja Pak Hasto. Iya, terima kasih Mas Dito. Yang pertama setuju dengan usulan Mas Dito bahwa sekarang ini hamil ditunda dulu karena memang juga banyak PHK, ekonomi juga baru turun sehingga kita pendapatan per kapita keluarga juga menurun, keluarga juga kemampuan ekonominya menurun. Oleh karena itu lebih baik kita berpikir dan berencana sajalah, direncanakan kapan hamilnya setelah lewat pandemi. Terima kasih. Yang kedua, pil KB itu memang untuk, tentu tidak hanya pil KB ya, semua alat kontrasepsi ini ditujukan untuk pasangan usia subur, tentu begitu. Makanya teman-teman di lapangan saya minta proaktif jemput bola, tetapi kepada pasangan usia subur. Lah kalau yang belum pasangan, mohon maaf ya Mas Dito ya. Jadi kalau yang memang belum suami istri kan memang kita tidak merekomendasikan ya, karena mereka tentu unwanted pregnancy atau kehamilan yang tidak dikendaki ini harus kita cegah. Tapi mencegahnya tidak dengan membagikan alat kontrasepsi tentunya. Mencegahnya dengan berbagai macam cara supaya tidak hamil di luar nikah, tidak hamil sebelum dikendaki dan seterusnya. Jadi saya kira itu Mas Rizal, kalau ini masalah pergaulan bebas, saya kira ini masalah umum yang marilah kita bersama-sama mencegah. Jangan, harusnya loh, kalau menurut saya hamil di luar nikah itu kalau stay at home itu berkurang, karena kan mereka kan umumnya tidak pacaran, tidak kemana-mana kan ya. Berkurang berkerumunnya ya. Iya, berkurang. Dokter, ini salah satu fungsi keluarga itu kan ada 8, ada fungsi reproduksi dan ada fungsi perlindungan keamanan. Kalau ada anggota keluarga yang hamil dan positif COVID, ini bagaimana melindungi janin yang ada di kandungan Pak? Apakah janin bisa tertular COVID-19? Iya. Seperti apa penjelasannya? Kalau pertanyaannya apakah janin bisa tertular COVID-19, beberapa penelitian yang belum final, tetapi laporan dari beberapa negara ini ya. Kalau Indonesia belum ada laporannya. Ini ada orang-orang hamil yang lahir sesar, tapi orang hamilnya itu positif. Ini sudah ada 5 orang, bukan di Indonesia tapi ya di negara Tiongkok ya. Ini ada 5 orang yang positif hamil, positif corona, tetapi dia hamil harus melahirkan dan melahirkannya secara sesar.
Karena melahirkan secara sesar, maka dokter bisa mengambil darah dari tali pusat, bisa mengambil air ketuban, bisa mengambil cairan-cairan yang lain. Setelah diambil ternyata hasilnya negatif. Iya, jadi artinya kesimpulan sementara ternyata ibu yang positif itu tidak mengalirkan virus kepada bayinya. Kesimpulan sementara ini ya. Artinya belum cukup pasiennya. Jangan-jangan kalau pasiennya udah 100 nanti ada yang positif. Tapi kesimpulan sementara begitu. Sehingga memang kita tidak perlu takut-takut amat. Yang kita takutkan tadi, yang saya terangkan di depan tadi, efek-efek yang lainnya. Iya. Baik. Dokter, ini target ke depannya seperti apa sih dengan kebijakan-kebijakan dari PKKBN, kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan? Iya, kalau target saya begini ya Mas, kita kan sudah punya target ya, namanya target kita, misalkan sekarang ini peserta KB itu sekarang ini kan 57% dari pasangan usaha subur. Ya, jadi harapan saya kita ini kan akan menaikkan dari pemerintah ini kan kita akan menaikkan sampai 61%. Sehingga sebetulnya aslinya sebelum ada pandemi COVID-19 ini, kami itu mentargetkan peserta KB ini naik dari 57% menjadi 61%. Ya, jadi kalau kemarin dulu itu baru 28 juta, ini harapannya bisa naik sampai 30 juta sekian, itu pasangan usaha suburnya itu. Nah, inilah yang menjadi target pemerintah sebetulnya, dan kemudian sekarang ada pandemi, kita harus mensikapi dengan cara-cara yang tentu menyesuaikan dengan keadaan. Baik, terima kasih sekali atas waktunya, Dr. Hasto. Di tengah-tengah kesibukannya yang luar biasa, tetap bisa memberikan banyak hal kepada masyarakat, sosialisasi, edukasi terkait masa pandemi ini dengan kehamilan ya, Dokter. Iya, dengan pesan senang terakhir hati, sedikit, Dokter, sedikit saja pesannya. Ya, baik. Jadi pesan saya sebetulnya singkat saja bahwa bagi pasangan usaha subur yang kemarin sudah mengenakan alat kontrasepsi, jangan putus dulu di masa pandemi ini. Bagi mereka yang berisiko hamil karena juga pasangan usaha subur yang belum mengenakan alat kontrasepsi, maka kenakanlah alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan karena kita tidak hamil dulu di masa pandemi. Terima kasih. Terima kasih dokter atas waktunya, dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih, salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.